Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam seri kuliah Sejarah Maritim Indonesia. Pada sesi kali ini, kita akan membicarakan mengenai pelayaran dan perdagangan di Nusantara pada abad 1 sampai dengan 6 Masehi dengan satu tajuk utama dari Emporium sampai Imperium. Nah, judul ini saya ambil dari subjudul buku yang dikarang oleh Profesor Sartono Kartodirjo tentang sejarah Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang akan coba kita kemukakan di sini. Yang pertama, apa sih yang sebetulnya disebut dengan emporia dan imperium? Lalu, bagaimana perkembangan jaringan maritim antara Asia dengan Eropa di Laut Tengah, lalu seperti apa ciri perdagangannya dan perkembangan kerajaan-kerajaan pantai sebagai embrio lahirnya imperium maritim. Nah, mari kita mulai dengan konsep emporia dan imperium. Nah, emporia sebetulnya sederhananya adalah pusat perdagangan di mana banyak orang dari berbagai tempat dan juga penduduk lokal mengadakan kegiatan tukar menukar barang. Dan dalam perkembangannya emporia itu semakin lama semakin ramai sehingga ada upaya untuk mengaturnya dan lalu terbentuklah kesatuan politik yang kita kenal dengan kerajaan ataupun kemudian adalah negara. Nah, itu konsep penting yang dapat kita pahami dari judul buku yang dikarang oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Terkait dengan sistem emporia ini, saya mencoba untuk menjelaskannya berdasarkan uraian yang dibuat oleh Erzeli Risa dalam bukunya tentang sejarah perekonomian Indonesia. Sistem emporia sebetulnya adalah satu sistem pelayaran berantai, ya, di mana para pedagang dari Timur Tengah, ya, untuk mendapatkan barang yang datang dari Timur Jauh, ya, mereka tidak perlu harus sampai ke Timur Jauh. Mereka cukup sampai di Kambai ataupun Kalikut di India. Lalu kemudian pedagang-pedagang Indialah yang membawa barang-barang perdagangan itu sampai di Malaka. Sebaliknya, para pedagang Cina tidak perlu harus berlayar sampai ke Laut Tengah sana atau ke Timur Tengah. Mereka cukup datang ke Malaka dan mereka akan mendapatkan barang-barang yang datang dari India dan juga Timur Tengah. Nah, dalam mekanisme perdagangan seperti ini, barang itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu. Sehingga perjalanan barang itu begitu jauh dan juga melibatkan banyak orang. Sistem emporia ini setidaknya punya 3 kelebihan, sebagaimana dijelaskan oleh Lerisa. Yang pertama, sistem emporia ini bisa membuat jalur perdagangan menjadi lebih pendek, ya. Bisa dibayangkan kalau dari Cina sampai ke Laut Tengah itu cukup panjang. Nah, dengan sistem emporia ini jarak tempuh yang dilalui oleh para pedagang itu jauh lebih pendek tentunya. Yang kedua, sistem emporia punya kelebihan, yakni dapat menghemat tenaga dan biaya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah ini dapat mengurangi risiko kecelakaan di laut bila harus melakukan pelayaran dalam tempo yang cukup lama dan jauh. Nah, sistem emporia ini juga tak lepas dari pola angin musim yang berlaku di Asia Tenggara. Pada waktu-waktu tertentu ada pergantian arah angin musim sehingga pelayaran jarak jauh itu menjadi sulit dilakukan, dan sistem emporia ini memberikan kemudahan bagi berlangsungnya aktivitas perdagangan maritim pada era ini. Nah, kalau kita
membuka catatan sejarah ya, bagaimana hubungan antara Asia dengan Laut Tengah, merujuk pada karya D.H. Burger, Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia, bahwa setidaknya ada dua jalur dalam perkembangan lintasan perdagangan. Jalur yang pertama terbentuk sejak tahun 500 sebelum Masehi, yang dikenal dengan jalan darat. Salah satu komoditas yang utama diperdagangkan adalah sutra, sehingga orang juga sering mengenal jalur ini dengan jalur sutra atau Silk Road. Lalu pada perkembangan kemudian, ya, pada abad ke-1 Masehi juga dikenal dan mulai dimanfaatkan jalur perdagangan laut atau maritime roads, dan ini membuka peluang bagi berkembangnya pusat-pusat perdagangan tidak hanya di daratan tetapi juga di sepanjang pantai yang dilalui oleh kapal-kapal niaga pada masa itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang membuat jalur perdagangan laut ini berkembang, padahal sebelumnya kita cukup lama memanfaatkan kegiatan perdagangan lewat jalan darat. Menurut Burger, ya, setidaknya ada 4 yang menyebabkan berkembangnya rute laut ini. Yang pertama, oleh karena banyaknya permintaan dari orang-orang kaya di Eropa untuk kebutuhan barang-barang mewah dari timur, ya, seperti pakaian mewah, ya, parfum, batu mulia, sutra, kain katun, dan juga rempah-rempah dan lada dari dunia timur. Faktor yang kedua adalah perkembangan teknologi pelayaran India dan Tiongkok dengan dikenalnya perahu atau kapal jung yang mampu memuat 600 sampai dengan 700 orang dalam satu pelayaran. Juga teknologi ini didukung oleh sistem navigasi menggunakan angin musim. Faktor yang ketiga adalah semakin meningkatnya gangguan keamanan di jalan darat, sehingga para pedagang mencoba untuk mencari jalan alternatif dan yang lebih aman pada masa itu adalah jalur laut. Faktor yang keempat adalah perkembangan agama Buddha yang menghilangkan sistem kasta terutama di India, sehingga perdagangan dapat terjadi lintas kasta, sosial dan juga budaya yang sebelumnya itu menjadi penghambat secara kultural terutama di India. Nah, seperti apa sebetulnya pola perdagangan, ciri perdagangan pada era ini? Kembali saya merujuk karya dari Van Leer dan Burger bahwa ciri perdagangan Asia pada zaman ini itu ditandai dengan dua pelaku usaha. Yang pertama adalah pemilik modal atau golongan finansir. Mereka adalah dari kalangan orang-orang kaya dan pada umumnya adalah raja atau bangsawan yang dengan kekuasaannya menggunakan kuasanya untuk menjalankan usaha atau yang kita kenal dengan monopoli. Tentu jumlah para finansir ini lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha yang kedua, yaitu pedagang keliling atau traveling peddlers, ya. Nah, pedagang keliling ini berdagang menggunakan dana yang dititipkan oleh para pemilik modal yang tadi saya katakan, para pengusaha, bangsawan dan juga raja. Jumlah mereka lebih banyak, ya.
karena dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain itu sering berganti-ganti pedagang keliling. Ciri khas yang penting dari perdagangan pada zaman ini adalah bahwa komoditasnya tetap, namun para pedagang atau peddlers yang membawa barang-barang dagangan itu berganti sepanjang waktu dari satu emporia ke emporia yang lain. Nah, dari sisi komoditas, ciri perdagangan di zaman ini ditandai dengan barang-barang yang mewah dan mahal, lux, terutama logam mulia, perhiasan, sutra, dan lain-lain. Hal lain juga yang penting yang menjadi penciri perdagangan di zaman ini adalah alat angkutan yang digunakan. Kalau merujuk pada catatan Reddick, ya, bahwa pada masa ini digunakan perahu jenis jong yang dikenal di Nusantara dan juga jung yang dikenal oleh pedagang-pedagang Cina, dan kedua jenis armada ini berlayar memanfaatkan angin musim. Nah, menarik untuk lebih jauh kita menganalisa mengenai perdagangan pada zaman ini. Saya ingin menggunakan teori dagang yang dikemukakan oleh sejarawan Muslim Ibnu Khaldun yang lahir di tahun 1332 sampai dengan 1406. Menurut Ibnu Khaldun bahwa perdagangan itu adalah usaha menambah modal dengan membeli barang dan berusaha menjualnya dengan harga lebih tinggi dari ongkos yang dikeluarkan. Atau lebih singkatnya, kata Ibnu Khaldun, berdagang itu adalah beli murah dan menjual mahal. Bagaimana bisa mendapatkan harga yang mahal dari suatu barang yang dibeli? Setidaknya menurut Ibnu Khaldun ada 3 cara ataupun strategi yang dapat dilakukan agar harga barang itu bisa menjadi mahal. Yang pertama, dilakukan penimbulan barang sampai harga naik, ya. Sebab jika barang sedikit dan jarang maka harganya pasti mahal. Ini kata Ibnu Khaldun. Metode atau strategi yang kedua, kata Ibnu Khaldun, untuk menambah nilai harga barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kata Ibnu Khaldun, semakin jauh barang itu dibawa dari tempat asal produksinya, maka akan membuat harga barang itu semakin mahal. Jadi faktor jarak pemindahan barang itu sangat berpengaruh, kata Ibnu Khaldun. Yang ketiga adalah sistem penjualan dengan menggunakan kredit jangka panjang. Nah, ini kata Ibnu Khaldun, jadi kalau jangkanya lebih lama maka kelipatan-kelipatan harganya itu akan membuat harga itu semakin mahal dibandingkan dengan dibeli dalam jangka waktu yang lebih singkat. Nah, ini juga tentu kita bisa lihat bagaimana sistem perdagangan modern sekarang dengan adanya kredit dalam waktu yang cukup lama yang dibuka oleh sistem perdagangan perbankan tentunya. Nah, ini ternyata jauh di abad ke-14, awal abad 15 Ibnu Khaldun telah mengemukakan konsep ini. Nah, seperti saya katakan bahwa sistem perdagangan yang tadi saya kemukakan, sistem emporia di dalam aktivitas perdagangan Asia pada abad 1 sampai dengan abad ke-6 Masehi ini, pada perkembangannya menghasilkan apa yang tadi dikatakan oleh Sartono Kartodirijo dengan imperium. Nah, jadi ada perkembangan dari emporia, pusat perdagangan, bandar, karena ramai, lalu menjadi pusat kekuasaan atau kerajaan. Nah, karena pusat kekuasaan itu berada dan tumbuh dari bandar-bandar niaga, maka yang terbentuk adalah kerajaan-kerajaan pantai atau kerajaan-kerajaan yang bercorak maritim.
Nah, tentu pada abad 1 sampai dengan abad ke-6 ini ada banyak kerajaan yang tumbuh dan berkembang. Namun pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan 3 kerajaan yang terkemuka sebagai negara dagang. Yang pertama adalah Funan, kemudian Qoying, dan Kantoli. 2 kerajaan terakhir yang saya sebutkan tadi, Qoying dan Kantoli, menjadi cikal bakal lahirnya Imperium Maritim Sriwijaya. Nah, kalau kita coba lihat di peta, ya, 3 kerajaan yang saya sebutkan tadi itu berada, yang pertama Funan, itu terletak di antara Basaj dan Teluk Siam atau bagian selatan Kamboja. Kerajaan ini berdiri sejak abad 1 Masehi. Ya. Dia memiliki gudang dan pusat perdagangan di Oe itu, ya, tepatnya berada di delta Sungai Mekong. Nah, kerajaan ini memainkan peran penting dan menguasai arus perdagangan Timur Barat dari dan ke Cina dan India. Jadi aktivitas para pedagang dan pelaut itu tidak dapat lepas dari pengaruh kerajaan ini karena dia berada di jalan maritim antara 2 kutub niaga, India dan juga Cina. Ini membuat kerajaan ini bisa berkembang sebagai sebuah kerajaan dagang tentunya. Lalu kerajaan dagang yang kedua adalah Qoying. Ya. Nah, Qoying ini terletak di sebelah tenggara Sumatera, yang pada abad kedua dan ketiga merupakan satu zona perdagangan paling terkemuka di kawasan Laut Jawa bagian barat. Qoying berfungsi sebagai pelabuhan penghubung antara Jawa, kemudian India, dan juga Funan, termasuk Cina. Jadi dia berada di antara kawasan-kawasan yang strategis itu. Posisinya di jalur pelayaran ini membuat Qoying menjadi terminal bagi perahu-perahu Kunlun, ya, yang mengangkut rempah dari Maluku menuju Cina dan India. Selain Qoying, juga ada pelabuhan, bandar atau kerajaan yang lain di kawasan ini, yakni Holing dan Kantoli. Nah, saya ingin sedikit memberikan informasi soal bandar yang kemudian menjadi kerajaan Kantoli. Nah, letak Kantoli ini kalau kita lihat pada peta, ini juga sekitar wilayah kerajaan Qoying yang berada di bagian tenggara Sumatera antara Jambi dan Palembang. Nah, pada abad ke-5 Masehi, ini masih dalam era kerajaan Funan tadi, Kantoli merupakan kerajaan dagang utama di luar lingkungan pengaruh kerajaan Funan. Ia bertahan tidak terlalu lama, ya, sebab Kantoli mengalami keruntuhan pada abad ke-6 Masehi. Ya. Pada masa yang sama Funan pun juga masih berlangsung. Nah, Kantoli ini mengalami kemunduran disebabkan karena yang pertama terjadinya letusan Gunung Krakatau di tahun 535 Masehi. Yang kedua, adanya wabah penyakit, ya, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah Kantoli. Dan yang ketiga adalah gangguan bajak laut. Jadi secara teoretik aktivitas bajak laut itu berlangsung di kawasan yang punya potensi kemakmuran. Mereka menginginkan untuk mendapatkan potensi itu dengan jalan kekerasan, sehingga para pelakunya biasa disebut dengan bajak laut. Nah,
Kantoli dan Koying ini merupakan cikal bakal lahirnya Imperium Maritim Sriwijaya. Seperti tadi saya katakan pada bagian awal, setelah Kantoli demikian juga Koying perlahan mengalami kemunduran, pada abad ke-7 Masehi dalam sejarah Nusantara kita mengenal lahirnya kerajaan maritim Sriwijaya. Nah, bagaimana pola perkembangan dari kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara? Apakah faktor perdagangan tetap mempengaruhi arus sejarahnya? Ini akan menjadi topik perbincangan kita pada sesi berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pola perubahan yang tadi saya katakan dari emporium sampai imperium, saya persilakan Anda untuk membaca buku Sejarah Maritim Indonesia pada bab 3. Ini dijelaskan. Apa yang tadi saya sampaikan dapat Anda temukan dalam buku ini. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah perbincangan kita pada sesi ini dalam memahami sejarah maritim Nusantara pada era abad 1 sampai dengan abad ke-6 Masehi. Kita berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.